我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkentut dengan King Haoran yang menarik Xiaoyan dan memperkenalkan Xiaoyan kepada para tetua di sana. Ia berkata adik laki-laki ini adalah Xiaoyan, seorang murid dari klan Xiao yang berada di Dizhou. Ia memasuki reruntuhan kuno dan membantu mereka mengeluarkan dua harta. Sementara gadis yang berada di sebelahnya adalah istrinya. Semua tetua yang berada di sana seketika tersenyum melihat ke arah Xiaoyan dan Xiaoqi. Sementara itu Xiaoyan dan Xiaoqi pada saat ini benar-benar tersipu malu di hadapan semua orang. Setelah itu King Haoran pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana ia bisa berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan bisa mengucapkan apapun yang Xiaoyan inginkan, dan selama ia bisa membantu maka ia akan melakukannya. Xiaoyan pun dengan cepat segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Xiaoyan hanya memberikan benda tersebut, sementara yang memberikan hadiah adalah King Xuantian. King Haoran pun hanya tertawa setelah ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain seorang tetua segera berkata agar saudara Xiaoyan jangan terlalu sopan dibandingkan dengan benda suci dan harta karun yang telah dibawa oleh adik Xiaoyan. Tentunya apa yang akan mereka berikan kepada Xiaoyan tidak sebanding dengan hal tersebut. Bersamaan dengan itu King Mu'er pun segera datang dan masuk sebelum akhirnya meletakkan benda di tangannya di atas meja. Pada saat ini dua gulungan tipis dan sebuah cincin berada di atas meja. King Haoran pun memandang Xiaoyan sebelum akhirnya mengambil sebuah gulungan dan berkata bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Namun gulungan ini bukan untuk Xiaoyan, tetapi gulungan ini untuk adik perempuan. Mendengar perkataan ini Xiaoqi pun seketika terkejut, namun pada saat yang sama ia juga merasa sedikit malu. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Xiaoqi jelas mengetahui apa arti dari tingkat tersebut. Namun pada saat ini ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan diberikan benda seperti itu. Akhirnya ia pun segera bertanya dengan keheranan apakah benda itu akan diberikan kepada Xiaoqi. King Haoran pun mengangguk dan berkata keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk perempuan. Oleh karena itu ia hanya bisa memberikannya kepada Xiaoqi dan mohon untuk diterima. Menanggapi hal itu Xiaoqi pun segera menatap ke arah King Haoran sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan yang mengangguk. Melihat Xiaoyan yang tidak masalah, Xiaoqi pun dengan semangat segera mengambil alih keterampilan bertarung tersebut. Ia pun segera mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Iblis. King Haoran langsung berubah menjadi jelek setelah ia mendengar perkataan dari Xiaoqi. Ia pun segera berkata apakah Xiaoqi baru saja memanggilnya Kaisar Iblis. Mulai saat ini Xiaoqi tidak diizinkan untuk memanggilnya Kaisar Iblis, dan mulai saat ini Xiaoqi harus memanggilnya dengan sebutan kakak. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera tertawa terbahak-bahak. Setelah itu ia pun segera mengambil gulungan lain dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang tegas. Ia pun segera berkata bahwa ini khusus diberikan kepada Xiaoyan yang pada saat ini merupakan saudara laki-lakinya. Sejauh yang ia tahu, gulungan ini tidak terlalu berlebihan jika disebut satu-satunya yang berada di seluruh benua Dodi. Oleh karena itu saudara Xiaoyan harus menerimanya. Setelah King Haoran berbicara, sebuah keributan dan diskusi pun segera terjadi di aula. Jelas semua orang sudah menebak apa yang akan diberikan King Haoran kepada Xiaoyan. Tetua tertua yang berada di sana pun segera membungkuk ke arah King Haoran dan hendak membuka mulutnya. Namun bersamaan dengan hal itu King Haoran segera berkata bahwa ia tahu apa yang ingin mereka katakan. Namun sebelum mereka berkata, mereka harus mendengarkan hal ini terlebih dahulu. Setelah King Haoran berkata, dengan pikirannya permukaan cincin iblis darah yang dikenakan di jari manis tangan kirinya menghadap keluar.
Bersamaan dengan itu, sebuah suara seketika terdengar di telinga semua anggota klan Iblis Darah yang berada di aula. Pada saat ini King Haoran sedang memberitahu suara yang berisi pesan dari leluhur mereka. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua pada akhirnya terdiam. Mereka semua memiliki keheranan dan keraguan yang sama di hati mereka seperti King Haoran sebelumnya. Pada akhirnya semua orang yang berada di aula pun tidak memiliki keberatan dengan apa yang akan diberikan kepada Xiaoyan. Apa yang akan diberikan kepada Xiaoyan ini adalah keterampilan yang hanya bisa dipraktikkan oleh kepala klan Iblis Darah. Itu bisa dikatakan sebagai rahasia dari klan Iblis Darah. Oleh karena itu wajar saja semua tetua keberatan ketika gulungan tersebut akan diberikan ke orang luar. Namun pada akhirnya setelah mendengar kehendak dari leluhur, semua orang pun berhenti berbicara. Sementara itu di sisi lain, meskipun Xiaoyan tidak mengetahui apakah gulungan tersebut, namun dari situasi yang ia lihat, ia menyadari bahwa itu pasti sesuatu yang sangat penting. Akhirnya Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah King Haoran dan berterima kasih kepadanya. Xiaoyan pun segera berkata junior ini sangat berterima kasih kepada King Haoran karena memberi Xiaoqi keterampilan bertarung tingkat D. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan ini, lebih baik Xiaoyan mendapatkan gulungan tingkat D. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, ekspresi Haoran pun membeku. Ia pun segera berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ia tahu kondisi darah dari Xiaoyan. Xiaoyan telah mempertaruhkan hidupnya untuk mengirimkan token Iblis Darah dan cincin Iblis Darah ini kepada King Haoran. Bahkan untuk membayar kebaikan tersebut, sepertinya gulungan ini saja masih belum cukup. Untuk mencukupi semuanya, bahkan ia harus menggunakan seluruh klannya untuk membayar Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan tidak tahu betapa pentingnya kedua benda ini bagi klan Iblis Darah. Di sisi lain, Xiaoyan juga merupakan seorang yang dipilih oleh leluhur mereka. Ketika Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan pun terdiam sejenak dan merenung. Pada saat ini semua orang sepertinya mengerti dan mereka segera membujuk Xiaoyan untuk menerimanya. Barulah pada saat itu King Haoran segera menyerahkan gulungan tersebut kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun pada akhirnya tidak bisa menolak lagi dan segera mengambil gulungan tersebut. Xiaoyan pun segera melihat beberapa huruf yang bertuliskan seni roh darah. Xiaoyan segera membalik halaman dari gulungan tersebut dan segera menyadari apa arti dari semua ini. Segera setelah halaman ini dibuka, halaman teks pun muncul yang bertuliskan seni roh darah teknik kultivasi jiwa peringkat kuasi suci. Itu dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi energi khusus, mengaktifkan pembuluh darah dan melahap dunia. Hati Xiaoyan seketika terkejut saat ia memahami isi dari teks ini. Xiaoyan bahkan belum pernah mendengar tentang metode kultivasi kekuatan jiwa. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa itu masih merupakan peringkat semi-sakral. Bahkan mungkin benar yang dikatakan oleh King Haoran bahwa gulungan ini adalah satu-satunya. Sementara itu di sisi lain, melihat ekspresi bahagia dari Xiaoyan, King Haoran pun seketika tertawa. Ia segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan menyukainya. Xiaoyan pun langsung menjawab tanpa pertimbangan apapun bahwa ia benar-benar menyukainya. King Haoran pun tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas karena keterus-terangan dari Xiaoyan. Pada saat ini King Haoran tampaknya mulai menyukai pemuda ini. Namun tak lama setelah itu tawa dari King Haoran pun tiba-tiba terhenti dan ekspresinya menjadi sangat dalam. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa latihan ini adalah latihan yang bagus, tetapi kondisi yang diperlukan untuk kultivasi berada di luar imajinasi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus siap secara mental. Xiaoyan pun memandang King Haoran dengan penuh kebingungan setelah mendengar perkataannya. King Haoran pun segera menghela nafas dan menjelaskan bahwa latihan teknik ini tidak dapat dipisahkan dari roh hantu. Selain itu, hal ini hanya dapat dikembangkan saat melahap hantu. Selain itu, roh hantu adalah hal yang sangat aneh dan sulit untuk didapatkan. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin memilikinya? Bahkan King Haoran saja hanya mampu melahap satu hantu. King Haoran pun menggelengkan kelapanya dengan penuh penyesalan sebelum akhirnya berkata mari mereka tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Ia pun segera mengambil cincin di atas meja dan berkata kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa yang ini juga untuk Xiaoyan dan ini akan sangat membantu Xiaoyan dalam meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan adalah orang yang selalu paling tertarik untuk meningkatkan kekuatannya dan segera bertanya apakah itu.
King Haoran pun memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk membukanya dan berkata bahwa Xiaoyan akan tahu ketika Xiaoyan membukanya. Xiaoyan pun segera mengambil cincin tersebut dan segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera membuka cincin dan menuangkan isinya keluar. Total ada 11 inti sihir yang kuat yang muncul di tanah dan semuanya berukuran setengah ukuran manusia. Selain itu, salah satu di antara mereka benar-benar sebesar ukuran manusia normal. Ketika Xiaoyan menuangkan inti sihir ini, semua orang yang berada di aula pada saat ini juga tampaknya mata mereka telah copot. Mereka benar-benar terkejut dan seketika menelan seteguk air liur. Sementara pada saat ini Xiaoyan jelas menyadari bahwa ke-11 inti sihir ini berada di atas bintang 5. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah King Haoran yang pada saat ini sedikit tersenyum. Ia pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan yang terbesar di sini adalah inti sihir bintang 6. Sementara 10 lainnya adalah inti sihir bintang 5. King Haoran pun segera berkata bahwa Xiaoyan tentu saja tidak akan terus tinggal di Dizo untuk selamanya. Dunia luar sangat bagus untuk Xiaoyan, namun pada saat ini kekuatan Xiaoyan terlalu rendah. Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan inti sihir ini bisa menjadi sebuah solusi. Jika semuanya berjalan lancar, seharusnya hal ini dapat membantu Xiaoyan meningkatkan ke Dodi bintang 3. Xiaoyan benar-benar terkejut ternganga-nganga hingga rahangnya menyentuh tanah. Dodi bintang 3 adalah sesuatu yang masih sulit untuk digapai. Pada saat ini bukan hanya Xiaoyan tetapi Xiaoqi juga benar-benar terjekut. Kakeknya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk menuju ke bintang 3 Dodi. Selama puluhan ribu tahun tersebut, pada saat ini ia baru berada di tahap akhir bintang 3 Dodi. Namun meskipun begitu, sekarang ia bisa dikatakan sebagai master nomor 1 di Dizo. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dianggap warga baru di benua Dodi. Xiaoyan akan mengandalkan inti sihir ini untuk maju ke bintang 3 Dodi. Dengan begitu berarti Xiaoyan meningkat ke bintang 3 Dodi hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Xiaoqi pun segera berpikir pria macam apa yang telah menikah dengannya. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun segera berkata dengan riang kepada Xiaoyan. Ia segera berkata agar Xiaoyan jangan kaget. Selain itu, jika Xiaoyan tidak bisa dipromosikan menjadi Dodi bintang 3 setelah menyelap inti sihir ini, hal itu berarti level dari garis keturunan Xiaoyan terlalu rendah. King Haoran pun segera menjelaskan bahwa iblis tidak dapat menyerap semua energi inti iblis. Seberapa banyak yang dapat diserap dan kecepatan penyerapannya tergantung pada tingkat darah iblis. Sementara itu Xiaoyan benar-benar tidak tahu mengenai hal ini sama sekali. Sementara itu King Haoran juga tidak mengetahui situasi spesifik dari darah Xiaoyan. Namun ia berpikir meskipun darah klan iblis Xiaoyan tidak terlalu bagus, tapi itu akan membantu Xiaoyan untuk naik. King Haoran pun segera menghela nafas sebelum akhirnya berkata agar mereka segera mulai menyerapnya sekarang. Energi inti sihir ini terlalu kuat dan ia akan melindungi Xiaoyan ketika ia menyerap. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih memikirkan klan Xiao di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa berani membuang waktu di sini sementara klan Xiao dalam keadaan berbahaya? Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya meminta King Haoran untuk menunggu. King Haoran pun segera melihat ekspresi ragu-ragu dan serius yang berada di mata Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan. Xiaoyan pun akhirnya segera menjelaskan situasi klan Xiao kepada King Haoran secara mendetail. Ekspresi King Haoran pun berubah saat ia mendengarkan dan sebelum Xiaoyan bisa berbicara, ia pun segera menyela. Ia pun segera bertanya mengapa Xiaoyan tidak mengatakannya lebih awal. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun berpikir pada dirinya sendiri apakah King Haoran memberi Xiaoyan waktu untuk berbicara. Akhirnya King Haoran pun tidak berbicara omong kosong dan mulai mengeluarkan perintah secara langsung. Semua orang di aula berdiri setelah mendengarkan perintah dari King Haoran. Ia memerintahkan semua tetua untuk memimpin pasukannya masing-masing dan segera pergi ke klan Xiao di negara kekaisaran. Sementara itu ketika mereka bertemu dengan klan iblis lain, perintahkan mereka semua untuk tidak mengganggu klan Xiao. Bujuk mereka semua pergi dan usahakan jangan sampai terjadi konflik. Semua orang pun seketika berteriak serempak ketika mereka menerima perintah berbalik dan segera pergi.
Setelah mengeluarkan perintah, ia pun segera berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah pada saat ini Xiaoyan telah merasa sedikit lega. Xiaoyan pun mengangguk setelah ia mendengar perkataan dari King Haoran. Setelah Xiaoyan merasa lega, ia pun pada saat ini telah siap untuk menyerap inti sihir. King Haoran pun segera berjalan di depan tumpukan inti sihir. Ia pun bertepuk tangan secara bergantian dan dengan cepat memindahkan inti sihir ini ke titik pusat inti sihir yang cukup aneh. King Haoran pun segera menepuk bahu Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan duduk saja di tengah formasi. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menyerap semuanya sekaligus dan Xiaoyan tidak perlu berhenti untuk menangani inti sihir lain setelah menyerap yang satu. Xiaoyan pun mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah formasi yang dibentuk oleh inti sihir. Xiaoyan pun duduk bersila dan perlahan Xiaoyan mulai menutup matanya. Xiaoyan pun menenangkan pikirannya dan segera setelah itu kabut darah samar mengelilingi tubuh Xiaoyan. Energi yang sangat kuat segera mengalir ke arah Xiaoyan yang berada di tengah. Meskipun origin Qi yang terkandung dalam inti sihir ini tidak memiliki kotoran, Xiaoyan masih dengan hati-hati menyaring dengan api suci kekacauan sebelum menghirup energi yang dikonversi ke dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun menunjukkan senyum dan keterkejutan pada waktu yang bersamaan. Dilihat dari kecepatan penyerapan Xiaoyan, sepertinya garis keturunan Xiaoyan ini tidak sederhana. Menurut perkiraan dari King Haoran, dengan kecepatan seperti ini setidaknya Xiaoyan harus bertahan setengah bulan atau bahkan lebih lama. Sementara itu di sisi lain di atas langit klan Xiao celah di angkasa segera terbuka. Puluhan tokoh segera muncul di atas klan Xiao. Sebuah teriakan nyaring seketika terdengar ketika seseorang bertanya siapakah yang telah berani membobol klan Xiao. Sementara ini klan Xiao pada saat ini berada dalam keadaan kegelisahan. Kedamaian asli telah lama menghilang dan klan Xiao menjadi sangat sepi pada saat ini. Pada saat ini Xiaoli dan Xiaolong telah ditahan. Oleh karena itu seluruh klan Xiao pada saat ini dikelola oleh Xiao Wutian. Xiao Wutian pun segera melihat lusinan sosok yang muncul di angkasa. Sosok-sosok ini adalah kelompok yang telah dikirimkan oleh King Haoran. Tetua kedua dari Iblis Darah segera melangkah maju dan bertanya apakah ia adalah tetua dari klan Xiao. Pada saat ini bagaimana kondisi dari orang-orang dari klan Iblis Jiwa? Saat Xiao Wutian hendak berbicara, suara menusuk tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Wutian dengan suara teredam. Xiao Wutian pun seketika menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya langsung terpental. Seorang pria parubaya segera muncul dan menyadari bahwa itu adalah keluarga Iblis Darah. Sepertinya berita itu telah menyebar. Menanggapi perkataan tersebut, tetua kedua dari klan Iblis Darah pun segera tertawa keras. Ia pun segera berkata kepada pria yang merupakan anggota dari klan Iblis Jiwa, tidakkah ini terlalu berlebihan untuk melakukan hal seperti ini? Jika mereka memang memiliki kemampuan, maka mereka harus menangkap Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan adalah seorang tamu bagi klan Iblis Darah mereka. Apa yang mereka cari pada saat ini berada di tangan klan Iblis Darah. Mendengar hal ini, ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu pun seketika membeku. Ia jelas menyadari apa yang dimaksud oleh tetua kedua dari klan Iblis Darah adalah token Iblis Darah. Ia pun segera berkata bahwa tetua kedua dari klan Iblis Darah benar-benar berkata omong kosong. Jika benda tersebut memang ada di klan Iblis Darah, maka tunjukkan kepadanya. Apakah tetua kedua dari klan Iblis Darah benar-benar mencoba membodohinya? Pada akhirnya mereka pasti akan bisa mendapatkan token Iblis Darah tersebut. Menanggapi hal tersebut, tetua kedua dari klan Iblis Darah pun segera mulai berbicara. Ia berkata tentu saja ia tidak bisa mengeluarkannya. Token Iblis Darah pada saat ini tentu saja berada di tangan Kaisar Iblis. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ekspresi tetua kedua pun seketika berubah menjadi serius. Ia segera mengeluarkan dekret Kaisar Iblis yang memerintahkan semua anggota klan Iblis tidak boleh mengganggu klan Xiao. Oleh karena itu segera tinggalkan klan Xiao, dan ini merupakan perintah Kaisar. Pria berbaju hitam itu merasa sedikit marah dan bertanya siapakah Kaisar Iblis. Tetua kedua pun segera berkata tentu saja itu adalah tetua mereka.
Token iblis darah pada saat ini berada di klan mereka, oleh karena itu tetua mereka secara alami adalah kaisar iblis yang baru. Pria parubaya berjubah hitam itu pun masih tidak puas dengan perkataan tersebut. Sementara itu tetua kedua pun segera bertanya apakah mereka berani melanggar perintah. Apakah mereka benar-benar tidak takut akan dihukum karena tidak mematuhi perintah? Menolak perintah dan tidak mematuhi perintah adalah kejahatan dalam ras iblis. Dengan melakukan hal itu, maka itu akan langsung menghapus garis keturunan dan merampas basis kultivasi di benua Dodi. Merampas basis kultivasi ini artinya sama saja dengan sebuah kematian. Menanggapi hal tersebut, pria parubaya berjubah hitam pun pada saat ini benar-benar dilanda kekacauan. Ia benar-benar kehilangan dan merasa tidak percaya bahwa token iblis darah berada di klan iblis darah. Akhirnya ia pun segera berkata bahwa mereka tidak tahu siapa kaisar iblis itu. Selain itu mereka juga belum mendapatkan informasi tentang siapakah yang menjadi kaisar iblis tersebut. Jika ingin mereka patuh, maka ia harus menunjukkan buktinya. Tetua kedua pun segera berkata bahwa kaisar iblis akan segera datang. Jika ia tidak percaya kepadanya, maka tunggu saja di sini. Namun selagi menunggu, ia berharap agar mereka tidak mengganggu klan Xiao. Jangan lakukan apapun kepada siapapun dari klan Xiao. Jika tidak, mereka akan menghukum semuanya menjadi ketiadaan. Kulit pria parubaya berjubah hitam menjadi sangat jelek pada saat ini. Ia pun akhirnya berkata dengan kesal bahwa ia akan menunggu di sini. Jika tetua kedua berbohong kepada mereka, maka itu adalah sebuah kejahatan. Dengan begitu mereka akan menghakimi tetua kedua saat itu juga. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, beberapa orang dari klan iblis jiwa lainnya segera berbalik dan pergi. Melihat kepergian dari klan iblis jiwa, tetua kedua pun segera mulai mengeluarkan perintah. Ia memerintahkan semua orang untuk berpencar dan melindungi keselamatan klan Xiao. Bebaskan semua tahanan klan Xiao dan sembuhkan orang yang terluka. Selain itu, siapapun yang merugikan klan Xiao dan siapapun yang tidak mendengarkan peringatan tersebut akan dihukum. Semua yang tidak mematuhi perintah kaisar akan dibunuh tanpa belas kasihan. Adegan pun beralih kembali ke Xiaoyan, di mana Xiaoyan pada saat ini masih menyerap inti energi yang berada di sana. King Haoran pada saat ini benar-benar terkejut melihat penyerapan Xiaoyan. Menurut perhitungannya, sepertinya Xiaoyan akan melewati proses ini dengan waktu yang cukup cepat. Setidaknya pada saat ini Xiaoyan membutuhkan waktu 10 hari atau lebih. Bersamaan dengan itu, seorang utusan segera datang menghampiri King Haoran. Pada saat ini di benua Dodi memang bisa menyampaikan pesan melalui teleportasi. Namun hal itu dapat dilakukan hanya dalam jarak yang ditentukan. Oleh karena itu, tetua kedua pada saat ini mengirimkan orang untuk membawa berita. Utusan tersebut pun segera menjelaskan bahwa mereka telah berhasil membebaskan semua orang yang ditawan dari klan Xiao. Namun pada saat ini semua anggota dari klan iblis jiwa menolak untuk pergi. Mereka akan pergi jika kaisar iblis datang dan membawa token iblis darah. Mendengar hal itu, King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya mengirim utusan itu untuk pergi. Setelah itu King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya melirik ke arah Xiaoyan. Ia pun berpikir sepertinya masih ada waktu sambil menunggu Xiaoyan bangkit. Pada saat ini ia harus benar-benar menjaga dan membantu Xiaoyan untuk menembus menuju ke bintang 3 Dodi. Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menyerap inti energi. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan tanpa terasa 2 hari telah berlalu. Pada saat ini energi yang sangat kuat tersapu dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah melangkah ke puncak Dodi bintang 2. Begitu Xiaoyan melangkah ke puncak Dodi bintang 2, bukan Xiaoqi yang paling terkejut tetapi King Haoran dan King Mu'er. Hal itu dikarenakan pada saat ini masih ada 3 inti sihir bintang 5 yang masih bersinar redup. Selain daripada itu masih ada cahaya inti sihir bintang 6 yang masih terang benderang. Hal ini benar-benar membuat mereka kagum dengan efisiensi penyerapan Xiaoyan. King Mu'er yang awalnya duduk tanpa berbicara selama ini tiba-tiba membuka mulutnya. Ia segera bertanya garis keturunan macam apa yang dimiliki oleh Xiaoyan ini. Ini adalah garis keturunan yang lebih kuat daripada mereka. Menanggapi pertanyaan tersebut, King Haoran pun mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Ia pun tersenyum kecut dan menggelengkan kelapanya.
Menurut kecepatan dan efisiensi penyerapan dari Xiaoyan, ia dapat dipromosikan menjadi Dodi bintang 3 paling lama dalam beberapa hari lagi. Singkat cerita, semua 10 inti sihir bintang 5 telah diserap dan inti sihir bintang 6 terbesar mulai diserap oleh Xiaoyan. Beberapa hari pun berlalu dengan tenang di bawah penyerapan yang intens ini. Di atas aula ini awan guntur mulai berkumpul dengan suara yang menggelegar. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya melintasi mata Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan berdiri dan ada suara berderak di tulangnya dan energi Doqi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah Xiaoyan berdiri, kabut darah di sekitar tubuhnya dengan cepat mulai menghilang. Pada saat ini Xiaoyan tidak berbicara sama sekali dan dengan sedikit langkah Xiaoyan bergegas keluar dari aula seperti hantu. Xiaoyan pun melayang di udara menatap ke arah awan petir yang berada di langit. King Haoran, King Mu'er, dan Xiaoqi juga pada saat ini berlari keluar dengan cepat. King Haoran dan King Mu'er perlahan terbang sejajar dengan Xiaoyan yang berada di langit. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan Xiaoyan bisa merasakan kesengsaraan kaisar ini jelas sedikit lebih kuat daripada kesengsaraan kaisar pertama Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan menerobos bintang 2 Dodi, petir yang muncul tampak jauh lebih lemah. Pada saat ini suara Zanlao pun segera muncul di telinga Xiaoyan. Zanlao berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak buruk. Xiaoyan telah menembus Dodi bintang 2 dalam waktu yang begitu cepat. Pada saat ini Xiaoyan tidak perlu khawatir karena Xiaoyan pasti akan mampu melewati kesengsaraan kaisar ini tanpa pil sebelumnya. Mendengar perkataan dari Zanlao, Xiaoyan seketika merasa sedikit lega. Sementara itu di langit, awan 4 warna segera menyebar dan meraung ke arah Xiaoyan. King Haoran pun segera berkata memerintahkan Mu'er untuk membunuh iblis guntur hitam. Sementara Xiaoyan akan berhadapan dengan iblis guntur kuning. Serahkan sisa iblis guntur langit dan bumi kepada King Haoran. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh, 4 bayangan iblis guntur besar pun perlahan muncul di sekitar Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, King Haoran segera menjabat tangannya dan senjata berbentuk tongkat segera muncul di tangannya. Tongkat ini disebut dengan tongkat roh darah dan itu adalah senjata yang sangat langka yang dapat digunakan untuk melepaskan serangan spiritual yang sangat kuat. Tubuh King Haoran pun tiba-tiba bergetar dan kekuatan spiritual yang kuat segera meledak. Kekuatan tersebut melewati tongkat roh darah dan tiba-tiba menjadi nyata seperti kekuatan spiritual yang sama dengan guntur di langit. King Haoran pun segera melangkah maju sedikit dan lengan lembut berteriak memerintahkan guntur untuk pergi. Singkat cerita, akhirnya dengan gabungan dari kekuatan mereka bertiga, 4 iblis guntur pun berhasil dihancurkan. Xiaoyan pun segera menakupkan tangannya ke arah keduanya dan mengucapkan terima kasih. King Haoran pun segera berkata karena Xiaoyan adalah keluarganya, maka Xiaoyan tidak perlu berterima kasih untuk hal apapun. Bencana kedua akan segera datang, oleh karena itu Xiaoyan harus berhati-hati. Bersamaan dengan itu, awan guntur di langit pun mulai meletus dan King Haoran bersama dengan King Mu'er segera turun perlahan. Sementara itu Xiaoqi yang menonton adegan ini merasa benar-benar khawatir. King Haoran pun segera memandang ke arah Xiaoqi yang khawatir dan berkata agar Xiaoqi tidak perlu khawatir. Adik laki-laki Xiaoyan pasti akan baik-baik saja. Xiaoqi pun akhirnya mengangguk setelah ia mendengar perkataan dari King Haoran. Sementara itu di langit, petir berubah menjadi seperti naga raksasa yang menembus langit. Petir tersebut pun segera menghantam Xiaoyan dengan keras. Pada saat ini Xiaoyan pun tidak bergerak dan di dahi Xiaoyan pola klan Xiao diam-diam muncul. Kekuatan spiritual keadaan segera dilepaskan oleh Xiaoyan pada saat ini. Ketika petir tersebut hendak mengenai Xiaoyan, tiba-tiba ia pun terpantul. Pada saat ini seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah dilindungi oleh sebuah penghalang. Penghalang ini benar-benar menghalangi guntur dari luar dan itu adalah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, guntur pun dengan cepat berlalu dan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiaoyan pun runtuh pada waktu yang bersamaan. Saat guntur tersebut runtuh, itu berubah menjadi untayan energi yang menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi yang sangat besar segera menembus ke dalam anggota tubuh dan tulang Xiaoyan dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, petir kedua pun segera muncul dari belakang.
Mengetahui bahwa petir kedua pasti jauh lebih kuat daripada yang pertama, Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang besar miliknya. Bersamaan dengan itu, api suci kekacauan segera mengalir ke pedang kuno milik Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesatkan pedang besarnya dan petir kedua langsung berhantaman dengan pedangnya. Lengan Xiaoyan bergetar hebat dan dengan paksa membagi petir tersebut. Setelah petir kedua ini berhasil diblokir, energi murni pun kembali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu beberapa petir pun segera kembali muncul dan Xiaoyan pun menghadapi semua petir menggunakan keterampilan miliknya. Melihat banyak teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, King Mu'er pun pada saat ini benar-benar terkejut. Ia berkata Xiaoyan ini memiliki banyak trik dan ia benar-benar cukup berpengalaman. Sepertinya mereka semua telah salah menilai bocah ini sebelumnya. King Haoran pun segera berkata sambil tersenyum itu hanyalah sesuatu yang dialami oleh King Mu'er. King Mu'er dari sejak awal sudah meremehkan kemampuan Xiaoyan, tetapi King Haoran tidak seperti itu. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menghalau semua petir yang menghantam ke arahnya. Awan petir di langit pun berangsur-angsur memudar dan pada saat ini sosok Xiaoyan perlahan turun. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar maju ke Dodi bintang 3.